Engkau. Kami mau memuji menyembah Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan di saat kami memuji menyembah Engkau, Engkau hadir bertahta di tempat ini Tuhan. Bahkan lewat pujian penyembahan kami, Engkau disenangkan, Engkau ditinggikan pada sore hari ini Bapa. Kami percaya Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Bahkan Tuhan yang tiada jalan, Tuhan buka jalan bagi kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Berhembuslah Engkau pada sore hari ini. Kami siap menerima urapan Tuhan yang luar biasa di tempat ini. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat penyembahan kita kepada Tuhan. Oh, bawa pujian, bawa ucapan syukurmu kepada Yesus. Haleluya. Kami mau puja, kami mau sembah Engkau. Terima kasih Bapa.
yang hadir Tuhan. Luar biasa Tuhan bagi kami. Tidak terbatas kasih-Mu bagi kami. Bapa, pada saat ini Tuhan, lebih lagi kami Tuhan, Engkau penuhi Bapa dengan harapan Tuhan. Kami percaya Bapa, di saat kami datang pada saat ini, kami tidak sia-sia datang di tempat ini Tuhan. Amin, amin. Tapi kami menerima lawatan-Mu yang dahsyat luar Yes, biasa. amin, yes. Amin, amin. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa, layak ditinggikan, layak disembah Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang ajaib, Raja damai, yang selalu memberikan kami sukacita, damai sejahtera. Amin. Apapun pergumulan kehidupan kami Bapa pada sore hari ini, kami percaya Tuhan sudah angkat semuanya itu Tuhan. Dan kami menerima Tuhan, sukacita, damai sejahtera yang daripada Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Roh Kudus. Hari ini kami mau Tuhan mempersiapkan hati kami lebih lagi memuji, memuliakan Engkau di tempat ini. Yes, Terima amin. kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Yang siap berkata, Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Semua kita diberkati, amin. Amin, amin. Haleluya. Minta maaf ya saudara, sebelumnya suara. Rock. Mari kita memuji Tuhan, segala puji syukur. Haleluya. Mari kita menari buat Tuhan. Haleluya. Haleluya.
lebih lagi. Amin. Amin. Kalau kita bilang hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, nanti rapnya bersuka. Boleh saudaraku? Amin. Haleluya. Hari sekali lagi. Hari ini. Haleluya. Ya. Tuhan kita dahsyat. Amin. Amin. Mau lagi memuji Tuhan? Ya mau. Jalan kebenaran. Amin. Dapat. Kasih. Angkat satu kasih. Ku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Ya, dapat. Haleluya. Testing. Kebenaran dan jalan kehidupan. Haleluya. Siapa keringat di sini? Oh. Ada yang keringatan? Oh iya. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Amin. Amin. Saudaraku, tetap kita berdiri ya. Nah, mari saudaraku kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya pada sore hari ini, biar setiap firman yang kita dengarkan akan menjadi kekuatan baru bagi Amen. kita. Oh, haleluya Bapa, terima kasih Tuhan. Kau sangat baik Bapa bagi kami. Engkau Allah yang selalu peduli bagi kami. Engkau Allah yang selalu berarti di dalam setiap kehidupan
Tanpa kami sadari Tuhan, terkadang kami melupakan kebaikan Tuhan bagi kami. Tetapi Engkau Tuhan yang tak pernah melupakan dan meninggalkan kami. Pada sore hari ini Bapa, kami mau Tuhan Engkau lawat melalui firman Tuhan. Amin. Sehingga firman itu akan menjadi rema kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudaraku kita bawa hati kita menyembah. Yes.
sangat baik buat kami ya Amin, Tuhan. amin. Engkau tahu persis keadaan kami lebih daripada diri kami sendiri. Amin. Tuhan, bahkan kami tidak mengenal diri kami. Engkau satu-satunya pribadi yang sangat mengenal kami. Amin. Pada petang hari ini Tuhan Yesus, Engkau sudah datang, membawa kami datang di tempat ini, berkumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan Engkau. Kami sangat bersyukur Tuhan, karena kesempatan demi kesempatan yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Sungguh Bapa, Engkau adalah Bapa yang sangat baik buat kami. Kalau kami masih dalam keadaan yang baik, masih dalam keadaan yang sehat pada hari ini, itu semua adalah karena kasih anugerah-Mu yang Haleluya. besar dalam Amin, amin, amin. Oh Tuhan, terima kasih. Biarlah di tempat ini Tuhan, kami akan terus memuji dan meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, supaya kami mempersiapkan hati kami. Apabila benih firman-Mu ditabur, hati kami sudah siap untuk menerimanya. Amin. Berbicaralah kepada kami pada hari ini Tuhan, apa yang Engkau ingin sampaikan kepada kami semua. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Haleluya. Amin, amin. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, Haleluya. amin. Kita silakan duduk Haleluya. semuanya. Ada orang baru juga saya nampak yang hadir pada hari ini. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih karena kamu sudah datang di tempat ini ya. Pada mulanya memang minggu ini Pastor Jipe bagi bagian untuk saya untuk sharing firman Tuhan. Saya sudah sedia itu hari Kamis, tidak silap saya tulis karena ada wahyu dari Tuhan, jadi saya tulis. Saya bilang oke, ini akan saya bawa nanti untuk jemaat di sini. Tapi setelah Pastor Jipe katakan nanti kumpulan Pak Ameng akan datang, saya bilang Tuhan, adakah message saya ini masih sesuai? Dan Tuhan menggerakkan hati saya karena ada sesuatu yang Tuhan mau kita tahu dan Dia mau kita lakukan di hari-hari terakhir ini ya. Amin. Jadi itu sebabnya saya mengambil keputusan untuk mengubah tajuk sharing saya pada hari ini. Oke, tanpa membuang masa, mari kita membuka di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat yang pertama sampai yang ke-13. Siapa yang ada bawa Alkitab atau bawa handphone digital punya Alkitab boleh buka sekarang. Saya mau kamu membacanya dengan suara kedengaran bersama-sama, oke? Sudah dapat? Amin? Oke, saya mau kamu yang baca dengan suara kedengaran. Oke, sama-sama. 1, 2, mulai. Oh, Matius pasal yang ke-25 ayat pertama sampai ke-13. Sorry, saya tidak beritahu ya tadi. Sudah? Oke, 1, 2, mulai. Pada waktu itu, sama-sama. oke, kalau begini saya kena ikut. Nanti kamu ikut saya dengan suara kedengaran, oke? Semua ada ayatnya sudah? Matius pasal yang ke-25 ayat pertama sampai ayat yang ke-13. Ini ayat sudah biasa kita dengar, kan? Sudah biasa, oke. Sudah dapat? Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, mulai. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka. Waktu
malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya." Haleluya. Oke. Sebelum saya menguraikan firman ini, saya mau kita berdoa bersama-sama. Saya mau kamu letakkan tangan di atas kepala. Kita mau minta hikmat dari Tuhan untuk mengerti firman ini. Bapa di sorga, sebelum hamba-Mu menyampaikan apa yang tersirat daripada firman-Mu ini, kami minta supaya roh hikmat-Mu turun atas kami. Roh pengertian turun atas kami saat ini, sehingga mata rohani kami akan terbuka untuk melihat kebenaran di sebalik firman-Mu ini. Dan apa yang kami pelajari hari ini itu akan kami tangkap dan itu akan kami gunakan untuk melayani Engkau sementara kami menunggu kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Oke. Ayat ini sangat biasa ya. Kalau yang memang lahir-lahir dia seorang Kristen, sudah berapa kali dia akan mendengar ayat ini seperti saya. Tetapi setelah saya lebih mendalami firman Tuhan, Tuhan membuka pikiran rohani saya dan mata rohani saya untuk melihat kebenaran di sebalik firman ini yang selama ini saya dengar dari hamba Tuhan dan saya baca yang macam kita baca saja. Tetapi waktu saya duduk diam dan merenungkan firman ini, ada sesuatu di sebalik firman ini yang Tuhan nyatakan kepada saya. Oke, kalau kita baca di atas tajuk ini, karena saya sekarang ini dari tahun lalu saya dalam, bukan juga misi, tetapi Tuhan menyuruh saya untuk dalami firman Dia tanpa guru. Guru saya hanya Roh Kudus, dan waktu saya mendalami firman itu, Tuhan memberi pewahyuan yang baru kepada saya. Dan waktu saya study Bible, saya akan buka beberapa terjemahan ya, bukan hanya bahasa Indonesia, tapi saya akan buka King James, New King James, saya akan buka Borneo juga dan bahasa Malaysia. Dan waktu saya membuka di versi yang lain, terutamanya King James, tajuk di dalam bahasa Inggris itu adalah, apa tajuk dia di sana? Tajuk dia di sana, sekejap saya buka ya. Tajuk dia di sana, kalau di dalam King James ya, King James dia katakan a virgin. Kamu tahu virgin kan? Ya. Dia katakan dia gadis yang perawan. Ya, kalau ditranslate di dalam bahasa kita tuh gadis perawan. Tetapi di dalam terjemahan bahasa Indonesia dia hanya katakan gadis-gadis, 10 gadis, yang 5 lagi apa? Oke. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Di sini, waktu itu Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya. Dan kerajaan sorga, waktu dia mengajar ini, 10 gadis bijaksana, 10 gadis ini, 5 bijaksana dan 5 bodoh ini adalah orang Kristen. Kamu tahu kan, waktu Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid dia selalu mengajar mereka dalam perumpamaan. Dia tidak mengajar mereka direct langsung kepada mereka, tapi dia selalu menggunakan perumpamaan. Jadi firman ini, 10 gadis ini adalah orang Kristen. Karena dia mengatakan bahwa
Hal ini pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis bermaksud adalah orang-orang Kristen. Oke, saya akan pahamkan kita di sini. Ayat yang kedua, 5 diantaranya apa? Yang pertama dia sebut yang 5 diantaranya tidak, ayat yang kedua. Ayat yang kedua, 5 diantaranya adalah bodoh dan 5 bijaksana. Kamu tidak rasa waktu ini Tuhan Yesus sangat kasar bahasa dia? 5 lagi bodoh. Kamu suka kan Anda cakap bodoh? Kamu suka kan Anda cakap bodoh? Tidak kan? Tapi inilah Tuhan Yesus. Kalau kamu mengenal waktu Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya itu sangat keras. Tuhan Yesus mengajar muridnya selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan muridnya, Tuhan Yesus mengajar mereka sangat keras dan sangat tegas. Itu sebabnya kalau di sini di gereja ini saya rasa si Ibu Lena paham. Kalau saya sudah mulai di atas pentas saya punya firman itu agak keras sedikit. Karena saya mengikuti contoh Tuhan Yesus waktu dia mengajar murid-murid dia. Kamu tahu ada satu kisah waktu Tuhan Yesus berjalan di satu kota, ada satu orang ibu, dia meminta didoakan. Dia katakan apa? Apa Tuhan Yesus katakan kepada perempuan itu? Hai kamu anjing. Kalau kita di zaman sekarang ini kita dengar orang hamba Tuhan cakap kamu tuh anjing, seperti anjing. Saya rasa kita sudah terluka kan? Tetapi waktu itu, zaman itu Tuhan Yesus katakan kamu anjing. Lepas itu ibu itu katakan, tidakkah seekor anjing mendapat bahagian daripada serpihan yang jatuh? Kan? Tuhan Yesus itu sebenarnya sangat tegas. Karena hal kerajaan surga itu bukan yang gampang-gampang dia bilang. Oke, tapi hari ini saya mau memberitakan firman ini untuk mengajar kita. Saya akan teruskan. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Oke, ini kita semua sudah tahu. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Itu apa maksud dia? Mereka ada membawa spare, ya, ada membawa ekstra daripada minyak mereka. Jadi ayat yang kelima katakan, tetapi karena mempelai itu lama, dia tidak pandai datang-datang. Kabar tentang kedatangan Tuhan Yesus itu sudah lama, sudah kita dengarkan. Betul atau tidak? Saya biasa kalau di Arkes ini dia biasa berinteraksi dengan jemaat. Jadi saya mau kamu berinteraksi juga dengan saya. Saya tidak mau kamu stres, saya tidak mau kamu tegang. Kalau saya tanya kamu rasa kamu tahu, kamu jawab ya. Kita sudah dengar lama. Dari kita punya bapak, kalau kita orang Kristen dari kecil kita sudah dengar, waktu kecil lagi kita sudah dengar bahwa hamba Tuhan katakan, oh dia dapat, si Anu dapat mimpi Tuhan Yesus mau datang, si Anu dapat mimpi, si Anu dapat penglihatan Tuhan Yesus mau datang, tapi sampai hari ini pun Tuhan Yesus tidak datang. Betulkah? Inilah yang dikatakan ayat ini. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Oke? Mereka semua tertidur. Maksud dia, Kristen ini ada musim dia, tidak kira dia orang hamba Tuhan, dia pelayan gereja, dia biasa jemaat biasa, dia anak kecil, ada masa dia kita akan lengah dan lalai. Oke? Kita akan lengah dan lalai. Tetapi ayat yang ke-6, waktu tengah malam terdengarlah seru, suara orang berseru, mempelai datang, song-songlah dia. Oke, ini adalah suara warning. Suara itu adalah suara amaran bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah hampir dekat. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Oke, semua terbangun dan memberes-beres. Ayat yang ke-8, gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Oke, kamu dengar apa yang ini gadis-gadis bijaksana katakan di ayat ke-9. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Oke, sekarang ada urus niaga di sini. Kalau urus niaga itu dia berbicara tentang apa? Ada harga. Oke, dia suruh pergi beli minyak. Jadi ada harga yang harus kamu bayar. Oke, di sini ada harga untuk mendapat minyak. Kalau kita bercakap tentang minyak, itu berbicara tentang apa? Urapan. Oke, minyak bicara tentang urapan.
ayat yang ke-10, akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Ayat yang ke-11, kemudian datang juga gadis-gadis lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjagalah, jaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saat. Kalau di dalam terjemahan bahasa Inggris yang saya katakan tadi, dia katakan virgin, oke? Gadis-gadis yang perawan. Itu bermakna apa? Orang-orang Kristen yang pergi gereja, tetapi ada kategori. Ada yang bijaksana dan ada yang bodoh. Oke? Pada hari ini, karena saya mengajar ini, saya mau kita semua menjadi gadis-gadis yang bijaksana. Karena saya akan jelaskan, sebentar tadi saya sudah jelaskan bahwa gadis-gadis yang bodoh itu juga tidak membawa, mereka tidak membuat persiapan, tidak melakukan apa yang patut mereka lakukan, sementara menunggu mempelai datang. Oke? Kenapa mereka membawa pelita? Kenapa mereka membawa pelita? Biasanya perkawinan itu dilakukan waktu apa? Siang atau malam? Siang kan? Kalau yang kita punya secara manusia normal kita nih, perjamuan kawin itu biasanya waktu siang. Tetapi kenapa diarahkan di sini untuk membawa pelita? Itu sebab saya katakan bahwa Yesus mengajar muridnya penuh dengan parable, perumpamaan. Jadi kalau waktu kita membaca firman Tuhan ini tidak ada wahyu dari Roh Kudus, kita tidak akan dapat paham sepenuh-penuh. Oke? Kenapa dia membawa pelita? Karena mempelai itu datang untuk. Yang kalau berbicara tentang malam, apa yang selalu kita dengar di dalam firman Tuhan? Yesus katakan apa? Aku datang seperti pencuri. Dia punya ciri-ciri selalu macam mana? Selalu orang mencuri itu di waktu siang atau malam? Siang pun ada, tapi kebanyakannya malam, karena malam tidak kelihatan, tidak dapat dilihat oleh manusia. Yesus katakan, aku datang seperti pencuri. Terlalu banyak perumpamaan sebenarnya yang sangat simbolik di dalam firman Tuhan yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-murid dia. Kita sebagai orang Kristen, nama orang Kristen, datang pergi gereja, balik pergi rumah, tidak buat apa-apa. Nanti hari Minggu datang lagi, balik tidak buat apa-apa. Tidak mau melayani, tidak mau mencari jiwa. Ini adalah 5 gadis yang bodoh itu. Jadi pada hari ini, saya mau mengajar kita untuk ambil bahagian sementara menunggu kedatangan Tuhan Yesus. Oke? Ada banyak perkara sebenarnya yang kita harus buat. Yesus datang seperti pencuri, dan pencuri itu bekerja, selalu buat kerja dia di waktu malam. Itu sebabnya pelita itu diperlukan waktu malam. Tetapi pelita itu berbicara tentang apa? Pelita itu berbicara tentang apa yang kita kerjakan. Karena di dalam ayat sekejap ya, Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang ke-4. Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang ke-4 apa? Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak seorang pun dapat bekerja. Tuhan mau kita bekerja selama masih siang, karena waktu malam adalah untuk kita beristirahat. Dan disitulah waktu Tuhan Yesus akan datang secara tiba-tiba. Kalau kita tidak membuat persiapan, kalau kita tidak bekerja di waktu siang itu yang membuatkan kita, waktu Dia datang, tidak ada minyak dalam pelita kita. Oke? Jangan kamu stres ya. Saya punya muka nih kalau berdiri di depan memang agak serius sedikit, tapi saya tidak marah kamu. Saya tidak marah kamu.
Saya mau mengajar kamu. Saya tidak mau. Kebanyakan kita orang-orang Kristen ini sekadar pergi gereja hari Minggu, balik rumah, 1 minggu itu tidak buat apa-apa. Nanti hari Minggu datang lagi, habis ibadah balik rumah, tidak buat apa-apa. Itu adalah 5 gadis yang tidak membuat persiapan. Saya tidak mau. Karena kan kamu tahu kenapa? Kamu masih ingat waktu Tuhan Yesus berjalan dengan murid dia, dan dia waktu itu lapar. Dia pergi tengok itu pohon ara, tapi pohon ara itu tidak berbuah. Kenapa dia tidak berbuah? Itu pohon. Coba tes dulu kamu punya pengetahuan Alkitab. Kenapa dia tidak berbuah? Ayo. Kenapa pohon ara itu tidak berbuah waktu itu? Yes, belum musim pohon ara itu berbuah. Tapi kamu tengok, waktu Tuhan Yesus datang, dia lapar. Karena dia lapar, dia pergi tengoklah itu pokok kan. Cari-cari, tidak buah dia tahu. Lepas itu dia katakan, terkutuklah kamu sampai ke akar-akar dia mati kan. Kamu rasa salah itu pokok ah? Coba kamu pikir, salah itu pokok ah? Belum musim dia kan. Tapi di sana kita dapat tangkap gambaran bahwa Bapa itu tidak mau kita tidak menghasilkan buah. Kehidupan kita ini adalah seperti pohon. Tuhan mau kita dalam kehidupan kita ini menghasilkan buah. Buah yang apa? Yang manis, yang pahit, yang asam? Yang manis, of course yang manis. Untuk apa itu buah? Untuk perhiasan? Untuk dimakan. Buah itu untuk dimakan. Jadi kalau waktu kamu menikmati buah yang pahit, macam mana kamu rasa? Syok kamu makan dia? Tidak kan? Asam? Tidak kan? Tapi at least dia berbuah kan? Ini Tuhan Yesus bukan musim dia pun dia pergi kutuk sampai mati itu pohon ara. Sampai ke akar-akar lagi dia mati. Kan? Macam kalau kita pikir secara manusia tidak logik Tuhan buat begitu kan? Dia mau kasih tahu, dia buat tarik satu pengajaran di sana. Bahwa kehidupan kita harus menghasilkan buah. Oke? Nah, di dalam 2 Petrus, apa yang harus kita buat? Karena 10 gadis ini, 5 bijaksana dia ada bawa spray minyak dia. Ada ekstra minyak untuk persiapan. Dan lagi satu, yang lagi 5, kumpulan yang lagi 5 ini tidak bawa. Nah, waktu itu mempelai datang, sibuklah dorang pergi cari di mana tuh penjual minyak tuh ah. Baru sibuk mau pergi beli minyak. Orang pergi menuju ke arah sebelah sana, yang lagi 5 gadis bodoh ini menuju ke arah sebelah sini untuk pergi beli minyak itu. Masa sudah singkat. Bukan lagi mereka mengejar mempelai itu, tetapi mereka berjalan bertentangan dengan mempelai itu untuk pergi membeli minyak. Jadi bagaimana di zaman kita, di musim kita ini, masa kita ini untuk menjadi 5 gadis yang bijaksana itu. Jangan kita jadi yang bodoh tuh, mereka itu tidak ada persiapan. Jadi saya mau mengajak, di dalam 2 Petrus pasal yang ke-3 ayat yang ke-4 ayat dan ke-9 sampai yang ke-9 ayat yang ke-4 mengatakan, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Seperti yang kita ada baca tadi di ayat yang Matius tadi, karena dia bilang mempelai itu lama dia tidak sampai-sampai juga, jadi mereka tertidur kan. Jadi yang di dalam 2 Petrus ini, 2 Petrus pasal yang ke-3 ayat yang ke-4 ini katakan, di mana janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Macam yang saya katakan awal-awal tadi, dari dulu sudah kita dengar. Dari dulu kala kan kita dengar Tuhan Yesus mau datang, Tuhan Yesus mau datang, Tuhan Yesus mau datang, sampai hari ini pun Tuhan Yesus tidak datang-datang. Mari kita baca lagi ayat yang ke-5. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air,
Dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman ya, perkataan Allah. Oleh firman itu juga langit dan bumi yang ada sekarang ini terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Di ayat yang keempat, orang mulai bising, orang tanya, mana sudah tuh yang kena cakap dari dulu Tuhan Yesus mau datang, Tuhan Yesus mau datang itu? Tidak juga datang-datang sampai hari ini. Dari bapak leluhur kita lagi sampai sudah mati, sampai bergenerasi ganti generasi. Tapi manusia lupa bahwa firman yang sama yang mengatakan Tuhan Yesus mau datang adalah firman yang sama menciptakan langit ini, yang memelihara bumi ini dari api yang akan menghanguskan. Kita dengar lagi seterusnya. Yang ke-8, akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini, oke, di sini ada peringatannya. Ini peringatan untuk kita semua, bukan untuk saya, bukan untuk pastor, bukan untuk pemimpin atau siapa-siapa, untuk semua kita orang yang percaya kepada Tuhan. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan 1 hari sama 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti